Kali ini saya akan kembali menceritakan tentang Waluna Tenggirah yang merupakan tokoh dalam cerita yang sering dipentaskan dalam pementasan calon arang. Seperti kita ketahui, di Bali sering sekali dilakukan pementasan pelawatan rangde dengan mengambil lakon tentang calon arang, yaitu Waluna Tenggirah, yang mana beliau diceritakan sebagai sosok yang tidak baik dan sangat jahat karena menerapkan ilmu hitam berupa pengeliakan, luh, desti, dan terang jana. Dan tetap menjadi sebuah pertanyaan dalam hati saya, apakah itu benar? Apakah seperti itu adanya? Jika itu tidak benar, maka itu adalah merupakan tuduhan. Namun jika itu benar, tentunya merupakan hal dari sebuah kebenaran. Namun jika merupakan tuduhan, tentunya akan melahirkan kesalahan atau dosa pada pemikiran kita semua yang telah mempercayai tentang cerita tersebut. Karena bagaimanapun juga, Tenggirah bukanlah seorang tokoh fiksi, melainkan bagian dari leluhur, yaitu yang menyebabkan adanya kita sekarang. Dan untuk itu saya tetap berharap, marilah kita semua mencoba mengerti, memahami keberadaan beliau, agar kita bisa benar-benar mengetahui siapakah sesungguhnya Waluna Tenggirah tersebut, yang tiada lain adalah seorang ibu yang telah melahirkan generasi hebat di Nusantara ini. Dan kalau kita awali dari perjalanan Empu Beradah, di mana Empu Beradah akhirnya memiliki seorang putra yang bernama Empu Bahula. Dan Empu Bahula inilah yang akhirnya menikah dengan Ratna Manggali. Dan yang mana Ratna Manggali adalah anak dari Tenggirah atau yang sering disebut dengan Waluna Tenggirah, yaitu calon arang. Disinilah saya sering berpikir, jika Ratna Manggali adalah merupakan putri dari Ratna Waluna Tenggirah, dan sedangkan ayahnya sendiri adalah Empu Kuturan, merupakan beliau-beliau yang memiliki kesucian yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Tapi kenapa akhirnya calon arang hingga saat ini selalu mendapatkan penilaian negatif, yaitu seorang yang sangat jahat. Sedangkan dari pertemuan perkawinan Empu Bahula dengan Ratna Manggali, akhirnya melahirkan Empu Tantular yang membuat kitab Negara Kertagama dan juga Kekawin Sutasoma. Dan di sanalah berisi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan dari Empu Tantular akhirnya melahirkan Empu Dangyang Panawasikan, Empu Bekung, Dangyang Sidimantra, Empu Dangyang Semaranate, dan Empu Dangyang Soma Kepakisan yang merupakan guru daripada Patih Mahapatih Gajah Mada. Ida Dangyang Panawasikan bagaikan Sangyang Jagatpati, wibawa beliau. Dan Ida Dangyang Sidimantra bagaikan Dewa Brahma, wibawa serta kesaktian beliau. Ida Dangyang Asmaranata bagaikan Dewa Manubawa yang menjelma di bumi ini, terkenal kebijaksanaan dan kesaktian beliau. Serta Dangyang Soma Kepakisan yang menjadi guru dari Mahapatih Gajah Mada bagaikan Dewa Wisnu menjelma di bumi ini. Dan beliau adalah pendeta yang pandai, bijaksana. Sedangkan Ida Dangyang Panawasikan memiliki seorang putri, demikian cantiknya dan diperistri oleh Dangyang Nirarte. Ida Dangyang Semaranata memiliki dua orang putra, yang sulung bernama Dangyang Angsoka berdiam di Jawa dan melaksanakan paham Buddha. Sedangkan adik beliau bernama Dangyang Nirarta atau Dangyang Dwi Jendra, atau sering disebut dengan Pranda Sakti Wawurawuh,
dan dikenal juga dengan sebutan Tuan Semeru. Beliau melaksanakan paham Siwa serta menurunkan keluarga besar Brahmana Siwa yang ada di Bali hingga kini, Ida Kemenuh, Ida Manuabo, Ida Keniten, Ida Mas, serta Ida Patapan. Sedangkan Dangyang Aksoka sendiri berputra Dangyang Astapaka yang membangun pasraman di Taman Sari yang kemudian menurunkan Brahmana Buddha di Pulau Bali. Ida Dangyang Somo Kepakisan yang berdiam di kawasan Kerajaan Majapahit berputra Ida Kresna Wangbang Kepakisan. Ketika Sri Maharaja Kalagemet memegang kekuasaan di Majapahit, Ida Kresna Wangbang Kepakisan mempunyai putra yaitu 4 orang. Semuanya diberi kekuasaan oleh Raja Majapahit, yakni beliau yang sulung menjadi raja di Blambangan, adiknya di Pasuruan yang wanita di Sumbawa, dan yang paling bungsu di kawasan Bali yang menjadi raja di Bali yaitu dalam Ketut Kresna Kepakisan, menurunkan para raja Bali yang bergelar dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Dari cerita itu saja, sejarah itu saja sudah membuktikan bahwa Ratna Manggali sebagai putri daripada Waluna Tenggira dan ayahnya Empu Kuturan telah menurunkan sekian banyak keturunan-keturunan hebat di Bali yang sehingga saat ini memiliki peran yang luar biasa di Bali, di Pulau Bali ini. Yang saya herankan adalah bagaimana perasaan beliau-beliau yang menjadi keturunan Waluna Tenggira. Namun Waluna Tenggira hingga saat ini selalu mendapat celaan, selalu mendapat penghinaan, selalu dianggap wanita terburuk yang ada di Nusantara ini karena telah begitu banyak membunuh orang dengan ilmu hitamnya. Tentunya kita sebagai keturunan beliau, karena saya juga merupakan keturunan dari dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, karena saya merupakan waris dalam Tarukan, pun seharusnya memikirkan hal ini. Apakah benar saya memiliki keturunan, apakah benar saya memiliki leluhur sejahat itu, ataukah beliau sedang difitnah? Dan oleh sebab itu marilah kita pelan-pelan mulai mengerti, memahami, agar jika beliau salah, sepatutnya kita sebagai keturunan nantinya bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga beliau sebagai leluhur yang telah melahirkan kita semua diberikan pengampunan dan diberikan kesucian di alam niskala. Tapi jika beliau tidak bersalah, marilah kita bersama-sama mencoba untuk menjaga nama baik beliau agar kita semua sebagai keturunan tidak menjadi berdosa terhadap leluhur kita. Waluna Tenggira adalah saudara tiri dari Prabu Erlangga, yang mana ayahnya yang bernama Dharma Wangsa memiliki 2 istri dan yang satunya melahirkan anak laki-laki yaitu Erlangga. Dan yang satunya wanita, tiada lain adalah Waluna Tenggira sendiri. Waluna Tenggira memiliki nama asli yaitu Dayu Datu atau Yang Girah, dan menikah dengan Empu Kuturan, kakak dari Empu Brada, yang melahirkan seorang putri bernama Ratna Manggali yang memiliki paras yang sangat cantik, yang mana tentunya tidak sembarang orang bisa mempersyuting beliau. Dan inilah yang menjadi alasan cerita calon arang yang sepertinya menjadi alasan atau tuduhan terhadap Waluna Tenggira, yang seakan-akan orang-orang takut mempersunting putrinya karena ibunya sakti dan jahat. Serta seperti dalam lakon calon arang yang sering diceritakan, seperti itulah yang akhirnya dipercayai oleh masyarakat. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Entah apa permasalahan dalam rumah tangga Empu Kuturan dengan Dayu Datu, sehingga Empu Kuturan memilih pergi meninggalkan anak dan istrinya, sehingga Dayu Datu harus berstatus janda dan mengasuh anak tunggalnya. Mungkin ada banyak alasan yang menyebabkan ketidakcocokan dalam berumah tangga yang berakhir pada sebuah perselisihan. Namun kalau kita lihat dari aliran kepercayaan Empu Kuturan adalah menganut Buddha Mahayana yang disebut dengan sekte Tantrayana Kanan. Sedangkan Waluna Tenggira menganut aliran Bhairawa yaitu Tantrayana Buddha Kala Cakra. Dan saat beliau berumah tangga, beliau bertempat tinggal di Desa Girah
yaitu desa di pesisir wilayah Kerajaan Kediri. Dan dari perceraian beliau yang telah memiliki seorang anak, yaitu Diah Ratna Menggali, akhirnya dengan perceraian dengan Empu Kuturan, beliau akhirnya memiliki status janda sehingga disebut Walu Natenggirah atau Rangda Natenggirah, yang artinya adalah janda yang berkuasa di daerah Girah. Artinya begitulah arti sebutan nama beliau. Apakah perbedaan aliran ini yang menjadi alasan perpisahan Natenggirah dengan Empu Kuturan, atau ada alasan lain? Karena kita ketahui Empu Kuturan harus pergi ke Bali memenuhi permintaan Raja suami istri Gunopriyo Dharmapatni dan Udayana Warmadewa yang bertakhta di Bali pada tahun Caka 910 sampai dengan 988 atau tahun 988 Masehi hingga 1011 Masehi untuk menata adat dan agama dan menstabilkan ketegangan sekte yang ada di Bali. Ataukah benar disebabkan karena Walu Natenggirah menguasai ilmu hitam dan sering menyakiti orang, atau karena adanya ketegangan dengan Prabu Erlangga sebagai saudara tiri yang akhirnya menjadi pemicu yang melibatkan rumah tangga antara Natenggirah dan Empu Kuturan sehingga memilih untuk berpisah dan meninggalkan putri satu-satunya putri beliau, yaitu Ratna Manggali. Dan sekarang juga sudah kita ketahui bahwa di Jalan Cepokorjo, Dusun Putuk, RT 01, Kecamatan Kadangan, Kediri, Jawa Timur, sekitar 25 km dari Malang, sekarang sudah dibuat sebuah pura yang banyak dikunjungi oleh saudara-saudara kita yang dari Bali untuk bersembahyang di pura tersebut. Itu membuktikan bahwa Walu Natenggirah atau Colonarang yang kita anggap selama ini adalah sosok yang tidak baik, namun kenyataannya sekarang sudah bisa berdiri sebuah pura yang menjadi tempat pemujaan, dan juga di sana terdapat sebuah sumber air yang memang ada sejak zaman dahulu yang diyakini bisa membersihkan segala permasalahan hati atau masalah batin agar bisa menemukan kesucian lahir batin di kehidupan ini. Dan di sana juga dipercayai sebagai tempat untuk memohon keselamatan, tuntunan dalam menjalani hidup di dunia ini hingga menemukan jalan kebenaran. Apalagi saat ini sudah ditemukan situs Selonarang yang merupakan situs yang terkenal di wilayah Kabupaten Kediri, di mana lokasi situs ini terletak di pertengahan sawah, tepatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Situs peninggalan Celonarang yang berupa petilasan dipercaya dulunya merupakan tempat tinggal dari Celonarang. Saat ini lokasi tersebut telah dikelola oleh pihak Desa Sukorejo. Dan situs Celonarang diresmikan oleh pemerintah Desa Sukorejo pada tahun 2012, di mana di dalam lokasi tersebut terdapat berbagai macam benda peninggalan calon arang yang sudah ditemukan. Namun dulunya memang benda-benda ini tidak terawat, namun saat ini sudah dirawat dengan baik. Dan tepat pada tahun 2012 dibangunlah secara resmi situs Celonarang, dan peninggalan-peninggalan yang berada di sekitar lokasi dikumpulkan menjadi satu di dalam situs tersebut agar lebih memudahkan menjaga kelestarian yang merupakan peninggalan budaya yang merupakan sejarah bangsa kita. Dan jika kita melihat cerita Celonarang yang ada di Bali dan Celonarang yang ada di Jawa, tentunya kenyataannya terdapat berbagai versi cerita yang menceritakan tentang diri Walu Natenggirah. Sedangkan di Jawa juga ada sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat di sana bahwa Celonarang berawal dari zaman kekuasaan Raja Erlangga yang terdesak ketika akan menghadapi perang. Kemudian meminta bantuan ke kerajaan Bali, yaitu Prabu Udayana, dan mendengar permintaan tersebut Prabu Udayana mengutus 3 orang kepercayaannya untuk menuju ke kerajaan Kediri membantu Raja Erlangga. Ketika orang tersebut adalah Empu Bradah, Narotama, seorang senopati, dan Nyai Datu atau
Nyai Dayu Datu atau Calonarang. Dan ketika peperangan telah selesai, semuanya mendapatkan peran di kerajaan, namun Waluna Tenggira atau Dayu Datu justru tidak mendapatkan kedudukan apapun. Seperti itu juga ada cerita yang ada di kalangan masyarakat. Namun apapun cerita yang ada, sebagai seorang keturunan kita saat ini seharusnya sudah harus mulai memikirkan, memberikan penghormatan kepada leluhur kita yang sangat mulia. Dan kenyataannya di situs itu memang ditemukan berbagai jenis benda-benda purbakala yang merupakan benda-benda, baik benda-benda yang dipakai dalam kehidupan zaman lampau maupun benda-benda pemujaan yang merupakan sarana untuk memuja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk itu tentunya tidak salah saya sebagai Sentana Godre dalam tarukan membahas tentang Waluna Tenggira yang merupakan salah satu leluhur yang menyebabkan adanya Sentana hingga sekarang, Sugro Pekulun, Ida Batara dalam tarukan, dan banyak lagi keturunan lain yang utama, diantaranya keturunan pendeta dan lain-lainnya. Mudah-mudahan nantinya bisa mengklarifikasi nama beliau yang dianggap berperilaku tidak baik dan menyakiti orang lain dengan ilmu hitam. Dan kenyataannya Waluna Tenggira adalah sosok seorang ibu yang harus mengurus dan merawat putrinya yang ditinggal oleh ayahnya karena harus pergi ke Bali menata keadaan di Pulau Bali, sehingga beliau harus mampu menjaga kehormatan putrinya. Tentunya tidak sembarang orang boleh melamar putrinya, yang mana putrinya bukan juga bisa dikatakan sebagai orang yang sembarangan, yang akhirnya diperisi oleh Empu Baula dan seperti yang saya ceritakan di atas, melahirkan keturunan yang istimewa. Namun dalam cerita Calonarang, perkawinan ini dianggap sebagai sebuah daya upaya agar bisa mengalahkan Waluna Tenggira. Bagaimana kita sebagai keturunan memikirkan permasalahan ini? Jika benar ternyata keturunan dari Empu Bahula dan Ratna Manggali yang mana Tenggira adalah mertua daripada Empu Bahula, adalah sebuah pernikahan politik untuk meraih sebuah kemenangan, bukan didasarkan atas cinta yang berbunga-bunga, apalagi sebagai cinta kasih yang begitu mesranya, atau didasarkan atas cinta pertama, tapi didasarkan atas keinginan untuk bisa mengalahkan Waluna Tenggira. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah, antara Waluna Tenggira yang merupakan istri daripada Empu Kuturan adalah merupakan ipar daripada Empu Beradah, sehingga Empu Baula adalah keponakan beliau, sehingga perkawinan ini bisa dianggap sebagai perkawinan satu darah, satu keturunan. Sehingga dari ulasan di atas, semoga kita sebagai keturunan dari beliau dan beliau sebagai leluhur dan langit kita semua bisa menemukan kebenaran. Jika salah, tentunya sebagai keturunan kita jangan mengulangi kesalahan itu. Tapi jika ternyata beliau tidak seburuk yang diceritakan orang, minimal kita harus mulai berpikir apa yang harus kita lakukan. Dan semoga nantinya kita semua menemukan sebuah kebenaran, sehingga tidak lagi menjadi dosa dalam kehidupan ini yang selalu memberikan tuduhan atau gambaran yang buruk pada seorang wanita yang mana jelas-jelas sudah melahirkan seorang anak yang istimewa, yaitu Ratna Manggali, yang merupakan sosok wanita yang begitu berbakti dan akhirnya melahirkan putra-putra yang luar biasa. Dan tidak lupa juga saya dalam hal ini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan saya sebagai seseorang, yang mana inti dari apa yang saya bicarakan sekarang hanyalah bersumber pada keingintahuan tentang keberadaan leluhur. Dan selama ini saya juga telah menyetujui atau mempercayai dengan apa yang sudah sering dilakonkan dalam cerita Calonarang di masyarakat. Dan akhirnya saat ini saya mulai merenung-renungkan dan memikir-mikirkan. Dan saya sangat berharap semoga nantinya ada orang yang benar-benar menguasai tentang
keadaan ini, cerita ini, memberikan klarifikasi atau menjelaskan dengan benar, sehingga kita bisa mengetahui dengan baik. Minimal jika ternyata Waluna Tenggirah tidak seperti yang diceritakan, atau ada unsur-unsur yang menyebabkan beliau seperti itu, bisa memperbaiki nama baik beliau di masyarakat. Dan walaupun tidak diperbaiki bagi beliau yang saat itu, apalagi sekarang beliau sudah ada di alam niskala, tidak akan mempermasalahkan hal yang seperti itu. Karena apalah artinya itu semua, karena semakin buruk pikiran orang terhadap diri beliau, tentunya beliau malah akan menemukan sebuah kemuliaan. Tapi apakah kita harus tetap mendosai diri kita, itu adalah menjadi sebuah pertanyaan. Dan sekali lagi saya memohon maafkan jika ternyata apa yang saya katakan ternyata banyak mengandung kesalahan. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Om Lokah Samastah Sukino Bhawantu. Om Santi 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 Om.